malam, Kak Tony. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang argumen common in SQL plus 23 AI. Pertama-tama, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Azril Afenzani. Nah, nama saya Nandakan Mario. Nama saya Muhammad Dafa. Langsung saja ke materi yang pertama. Itu ada prompt atau petunjuk. Prompt dari perintah argumen berfungsi untuk mengatur teks petunjuk yang ditampilkan jika argumen tidak ada di baris perintah. Selanjutnya di sebelah kiri adalah query yang akan dimasukkan ke tes SQL nanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Set verify of itu supaya tidak menambahkan nilai lama dan baru untuk argumen tersebut. Selanjutnya ada kata argumen, itu untuk menunjukkan teks petunjuk pada argumen nomor 1 dan juga untuk menampilkan value. Ada undefined, itu untuk memastikan nilai atau value argumen saat ini tidak digunakan kembali. Selanjutnya, selain ada prompt, ada juga prompt and hide. Yang membedakan di sini ada kata kunci hide di sini. Kata kunci hide ini berarti teks yang kita masukkan tidak lagi ditampilkan di layar. Nah, ini cocok untuk masukkan sesuatu yang secure atau seperti kata sandi. Seperti ini outputnya. Langsung saja kita praktikkan. Oke, pertama kita masuk ke tes SQL. Oke. Langsung saja kita kopikan baris kode yang tadi ke dalam tes SQL ini. Ctrl X, Y, dan langsung. Sekarang kita masuk ke SQL Plus untuk masuk ke Oracle. Oke, cara memanggilnya adalah add, lalu file yang tadi, yaitu tes.sql. Oke, sini akan keluar baris argumen. Di sini meminta kita untuk menginput sesuatu, kita akan inputkan pisang. Oke, argumen tersebut akan menyimpan nilai pisang. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu cara menginputkan dengan cara lain. Ya, kayak gitu juga bisa. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh untuk yang hide. Oke, untuk yang di hide itu bedanya di sini kita menambahkan kata kunci hide. Kita save. Bentar, masuk lagi ke SQL Plus. Oke. Langsung saja kita panggilkan lagi add test SQL. Nah, di sini dia juga menampilkan argumen yang tadi, tetapi jika kita menginputkan sesuatu itu tidak akan terlihat seperti ini. Rahasia. Ya. Kan saya menuliskan argumen rahasia tapi tidak ditampilkan di layar. Oke, selanjutnya akan diteruskan materi oleh Dava. Default digunakan untuk memberikan nilai standar pada sebuah argumen jika argumen tersebut tidak diberikan oleh pengguna. Ini adalah contoh query-nya. Itu sebelumnya query-nya ini hampir sama, cuma membedakannya adalah argumen 1 default-nya itu adalah banana, menetapkan banana sebagai nilai default untuk argumen pertama. Jika argumen tidak diberikan, maka banana akan digunakan selanjutnya. Nah, ini kita menguji script yang telah dimodifikasi. Jika tanpa argumen, nilai default itu adalah banana. Jika ada argumen, maka argumen tersebut yang dipakai. Nah, ini contohnya adalah tanpa argumen ini. Saat script dijalankan tanpa argumen tambahan, add test SQL itu adalah nilainya default banana. Jika script digunakan dengan argumen test SQL apple,
nilai apple menggantikan default banana. Ya, selanjutnya kita langsung. Nah, kita exit dulu, lalu masuk ke terminal nano test.sql. Nah, ke argumen default banana. Nah, yaitu. Nah, itu yang digantikan. Nah, Ctrl X, Y, lalu enter. Masuk. Nah, SQL plus username sys dba. Masukkan passwordnya. Nah, ini contohnya adalah pertama add test.sql. Ini yang tanpa argumen. Nah, maka yang keluar adalah banana. Selanjutnya yang menggunakan argumen add test.sql apple. Nah, ini yang keluar adalah apple. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajril. Baik, terima kasih Dah. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi argumen with define. Di sini konteks argumen with define adalah untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel dan menampilkannya dalam bentuk hasil query. Dengan define bermaksud menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam variabel tertentu, sehingga nilai itu dapat digunakan di seluruh bagian query. Next. Di sini ada contoh query dan contoh outputnya. Seperti kita lihat di sini ada set verify of. Dan kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada argumen with variable. Di sini argumen with variable berfungsi untuk menerima input dari pengguna, menyimpannya dalam variabel PLSQL for1, dan kemudian menampilkan dalam hasil bentuk query. Next, di sini ada penjelasan tambahan. With define itu ada set feedback off. Di sini untuk menonaktifkan feedback SQL plus. Di sini ada isEq for1 untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna ke dalam variabel yang kita tentukan. Di sini ada set feedback on untuk mengaktifkan kembali feedback untuk menampilkan informasi jumlah baris yang diproses query berikutnya. Di sini ada query-nya dan di sini ada output-nya. Lalu kita akan mengerjakan demonya. Pertama-tama kita exit terlebih dahulu. Kita kembali masuk ke dalam nano test SQL. Di sini kita menghapus dulu yang sebelumnya, lalu kita masukkan codingan untuk argumen with define. Kita Ctrl X, lalu Y, enter, SQL plus kembali masuk. Sini kita login. Oke, di sini kita kembali melihatkan hasilnya add test.sql. Di sini font value for argument 1, di sini misalnya fish. Ya, di sini sudah kelihatan hasil outputnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba query arguments with variable. Pertama-tama kita exit kembali. Kembali masuk ke dalam nano. Di sini kita hapus kembali. Kita replace dengan codingan arguments with variable. Lalu kita save. Lalu kita kembali masuk ke dalam SQL. Login. Di sini kita kembali add test.sql. Enter. Value-nya kita masukin bebas saja. Tapi di sini saya masukin Apple. Ya. Ini
Sudah terlihat outputnya dari argumen with variable. One row selected itu masuk ke dalam variable var1. Dan itu saja sekaligus menutup materi kita hari ini. Next slide. Ucapan terima kasih dari kami kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.